Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 15 yang berbunyi, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Kemudian hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanah, bila mana seseorang itu telah sampai masa di mana dia kuat dan berumur 40 tahun, qala rabbi, maka dia berdoa kepada Allah. Nah, artinya apa di sini? Allah mengatakan bahwa manusia itu begitu umur 40 tahun, itulah umur di mana manusia mestinya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Idza balagal insan minal umur wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarrah fala yatajahhaz ilan nar." Dzakarahu al-Ghazali fi ba'di kutubi. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah melewati umur 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya, maka bersiap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Artinya orangnya sudah berumur 40 tahun ke atas, kelakuan masih kayak orang umur 20, ke-7 beribun, ke-7 biliar, ke-7 becatur. Umur sudah 40 ke atas, suka bedung, berimi, sehingga amal kebaikannya kalah dengan sebab terlalu banyak berbuat dosa dan yang sia-sia. Nah, bila kita umur sudah 40 tahun lebih, kebaikan kita kalah dengan kejahatan kita, fala yatajahhaz ilan nar, bersiap-siaplah masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah di sini mengatakan, wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Dia sampai umur 40 tahun dia berdoa kepada Allah. Isyaratnya apa? Orang sudah umur 40 tahun itu ke atas memperbanyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi aktivitas duniawi, apalagi yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau kita minta kepada Allah, apa yang mesti kita minta? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, 1, wa an a'mala salihan tardah, 2, wa aslih li bi dzurriyyati, 3. Yang utama kita minta kepada Allah bahwa kita diberi ilham untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas syakirin. Allahumma ja'alni minas syakirin. Jadi juga, ya Allah, jadikanlah aku tergolong hambamu yang bersyukur kepadamu. Itu yang paling penting diminta. Syukur artinya apa? Syukur artinya menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik nikmat tubuh atau nikmat harta, nikmat pangkat jabatan dan sebagainya, digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang Allah. Itu syukur. Kalau kita kawa jadi orang syukur, selamat. Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Buktinya apa? Duit diberi Allah digunakan untuk maksiat, mata dikasih Allah digunakan untuk maksiat, telinga dikasih Allah digunakan mendengar kepada maksiat, mulut dikasih Allah digunakan untuk maksiat. Jauh daripada syukur. Nah, jadi Allah mengajari kita untuk berdoa yang pertama agar diberi ilham untuk mensyukuri nikmat. Bahkan ada ulama mengatakan, silahkan kau maksiat kepada Allah,
silahkan kau kafir, silahkan kau berbuat dosa, cuma satu syaratnya, jangan pakai nikmat Allah. Ayo merampok, mencuntan, gak bezina, ke apakah, sabuting, jangan memakai nikmat Allah. Batis berian siapa, tangan berian siapa, mata berian siapa, telinga berian siapa, harta berian siapa. Yang pertama diminta adalah agar kita menjadi orang yang syukur kepada Allah. Kita melatih diri menjadikan nikmat Allah untuk taat. Yang kedua, di situ Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta wa an a'mala shalihan tardah, bahwa kita diberi ilham untuk beramal saleh. Sembahyang, baca Quran, itu beramal saleh. Yang ketiga yang kita minta, wa aslih li bi dzurriyyati, ya Allah baguskan keturunanku, baguskan zuriatku. Zuriat yang bagus itu akan menunjang kita di dunia dan akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kelima, di situ Allah mengatakan, mengajari kepada kita, inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Artinya ad-du'a ilallah ba'dal islam wat taubah. Kalau kita berdoa kepada Allah, syaratnya dua. Satu, kita mesti orang Islam. Kalau kita orang kafir, Allah kadang memandang doa kita, kadang menghiraukan doa kita. Kalau kita sudah Islam, tobat dulu kepada Allah. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau kita hendak doa kepada Allah, alangkah baiknya tobat dahulu kepada Allah. Hendak sembahyang hajat, sembahyang tobat dahulu kepada Allah. Hendak berdoa, Allahumma ghfirli, ampuni dosa-dosa, dahulu minta kepada Allah. Hanya kita ajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita menjadi orang yang dimusuhi Allah, selama kita menjadi orang yang masih maksiat di sisi Allah, doa kita sulit untuk diterimanya. Makanya Allah mengajari kita, wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tobatlah dahulu, sesungguhnya aku telah tobat kepada engkau, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslimin.